وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat berupa iman, Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini lagi, di forum ini, ya, dengan niatan untuk menambah ilmu yang kita miliki agar makin pintar dan terangkat kebodohan dari diri kita. Kita sampai di hadis 635. Kemarin 634-nya bab dzil wajhain, tentang orang yang bermuka dua. Dikatakan oleh Nabi SAW, min syarrin nasi dzul wajhain. Orang yang paling jelek adalah yang punya dua muka. Yaitu siapa? Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dia datang ke orang lain dengan satu wajah dan datang ke orang lain dengan wajah yang lain. Nah, ternyata sekarang 635 itu kelanjutannya, bab ismu dzil wajhin. Bab ismun dzil wajhin, yaitu dosanya orang yang bermuka dua. An Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir qala, beliau berkata, sami itu Nabi SAW, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yaqulu, man kana dza wajhaini fid dunya, barang siapa yang di dunia menerapkan dua wajah, mukanya dua, bermuka dua, pintar cari muka, kana lahu lisanani yaumal qiyamati min nar, maka di akhirat nanti dia akan punya dua lidah dari api neraka. Pamarra rajulun kana dohman qala minhum. Kemudian dikatakan bahwasanya famarra rajulun kana dohman qala hadza minhum. Kurang, bukan hadza minhum. Kemudian lewatlah seorang laki-laki dohman yang gemuk gitu kan. Dan bukan saya ya. Lewat gitu kan. Kemudian beliau bersabda, orang ini termasuk di antara mereka yang bermuka dua. Ya. Ini menjadi indikasi ya, bahwasanya ini bukan main fisik ya, bukan. Tapi memang kebetulan pada saat itu kalau kita menganalisa kondisi kontekstual, yang namanya para sahabat pada waktu itu ada di dalam kondisi yang kehidupannya yang serba susah, artinya tidak bergelimang harta. Nah, maka orang-orang yang punya dua wajah ini, ya, bermuka dua ini mereka ini orang-orang yang jilat sana jilat sini nyari makan itu, buat nyari makan ya. Kalau sekarang ya kayak yang terkenal ya, Bujanda. Begitu Pak Jokowi mau naik dia jilat Pak Jokowi. Sekarang Pak Prabowo mau naik dia jilat Pak Prabowo. Presiden itu Prabowo, teman Pak Jokowi nyalon, Pak Prabowo-nya dijelek-jelekin gitu. Ya, saya tidak sedang membela siapa-siapa, tapi lebih kepada saya ngasih contoh orang jeleknya, yaitu Abu Janda. Nah, diindikasikan di sini bahwasanya ketika para sahabat waktu itu hidupnya nggak sedang enak alias susah, maka orang-orang penjilat ini hidupnya enak, diindikasikan dengan gemuk. Karena orang dulu tuh ya namanya bisa mendapatkan akses kenikmatan dunia ya digunakan buat makan. Orang sekarang kan enggak, karena udah tahu gemuk itu mungkin nggak bagus gitu kan. Akhirnya ya orang-orang sekarang kalau punya akses harta yang banyak, ya dia tidak selalu gunakan buat makan gitu, tapi mungkin buat senang-senang, foya-foya dan seterusnya. Nah, poinnya adalah jangan nyari makan dengan menjual muka. Ya, itu hal yang jelek. Kemudian jangan kemudian menghukumi orang gemuk terus pasti bermuka dua, enggak ya. Jadi kita harus paham bahwasanya ini sebuah kondisional yang memang kebetulan waktu itu orang gemuk yang lewat ini modelnya gitu loh.
Ya, bahasanya dia gunakan untuk makan, untuk senang-senang. Kalau sekarang ya untuk senang-senang. Makanya selalu saya sampaikan, orang itu kalau belum siap nanti dikasih rezeki itu mau buat apa, yang baik-baik, belum punya bayangan, dia pasti akan langsung yang hal yang jelek-jelek. Kenapa? Karena tabiatnya syaitan itu akan bisikin, yaitu kubul fakro, kayak murukubul fahsya. Kalau kamu gunakan baik, setan itu akan bisikin, ah nanti kamu duitmu habis, hartamu hilang, nanti berkurang banyak, jangan buat ini, jangan buat bangun masjid, buat apa, masjid udah banyak, dan seterusnya. Nah, dan juga nuruh yang jelek-jelek, jadi buat bangun masjid nggak boleh, tapi buat beli narkoba, beli aja, enak. Gitu. Nah, hal yang semacam ini nih, yang nanti akhirnya kemudian digunakan oleh orang-orang yang punya muka dua, karena dia pengen di sini dapat, di sana dapat. Maka gimana caranya dia jilat. Nah, para penjilat ini, kata Nabi SAW, itu nanti di akhirat dia punya lidah dua. Lidahnya dua, nyabang. Dan dia dari api neraka. Ya, jadi mengerikan ya. Sehingga kita harusnya hati-hati dari hal ini.